Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ini saya ingin melakukan wawancara sedikit terkait dengan pengambilan keputusan tentang dilema etika dan rujukan moral. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sekali. Baik Bu, saya ingin bertanya, selama ini bagaimana pendapat Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah kita ini? Mengidentifikasi berarti mengamati, kemudian menganalisis. Kalau saya biasanya dimulai dari melihat latar belakangnya dulu, apa permasalahannya, kemudian mencari fakta-fakta apa yang ada di balik masalah tersebut. Kemudian kita mencari solusi jalan apa yang harus diambil dari permasalahan itu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama menguntungkan. Di mana kalau kita mengambil jalan ini benar dan jalan ini juga benar, seperti ada suatu dilema pilihannya antara benar dan benar. Seperti apa itu? Tentu sekali lagi kita lihat dulu akar masalahnya, kemudian mana di antara keputusan itu yang lebih banyak kebaikannya bagi siswa dan sekolah. Jadi kita melihat dulu bagaimana kondisinya, kemudian kita baru bisa memutuskan hal tersebut. Jadi kita ambil yang lebih banyak positifnya, itu tidak merugikan orang lain dan merugikan siswa itu sendiri. Kemudian langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan itu kalau diurutkan secara berurutan itu dimulai dari apa dan selanjutnya. Oh iya, jadi kita terbiasa melihat masalah itu dari penyebabnya. Apa penyebab masalah itu? Seperti mengumpulkan apa latar belakangnya, kemudian mengumpulkan informasi yang berupa fakta dari kejadian tersebut. Kemudian kita rembukan, kita musyawarahkan dengan teman-teman atau dengan dewan guru yang terkait dengan masalah tersebut. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil keputusan, tapi kita identifikasi dulu tadi. Kemudian dari hasil itu Kemudian hasil itu kita putuskan berdasarkan aturan yang ada atau regulasi yang ada, dengan kita memperhatikan kepentingan dari anak itu dan memperhatikan kebaikan dari keputusan tersebut. Tidak terlalu banyak hal yang merugikan, tidak merugikan kedua belah pihak, baik sekolah maupun siswa. Intinya ada rasa keadilan di situ Bu ya. Dilihat dari penyebabnya dulu, identifikasi dan kemudian mendiskusikan ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan. Ya, hal yang efektif itu tentu melibatkan dewan guru, kemudian melibatkan orang tua jika itu terkait dengan siswa, jika terkait dengan guru itu melibatkan guru itu sendiri. Jadi kita harus urung rembuk atau bermusyawarah, kemudian memutuskan apa yang terbaik yang akan dilakukan. Tentu saja sekali lagi itu tidak melanggar dari regulasi atau aturan yang berlaku di sekolah dan kebijakan-kebijakannya. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, Tantangannya Bu. tantangannya tentu kita memperhatikan, kan kita ada aturan di sekolah ya. Kadang apa yang kita putuskan itu bisa bersentuhan dengan aturan. Nah, di situ kita sangat sulit. Di sisi lain kita ingin semuanya berlangsung dengan rasa keadilan, tapi ketika itu berkaitan dengan aturan, maka kita harus bisa mengambil keputusan yang itu harus berkaitan dengan aturan itu. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan untuk mengambil keputusan yang
membuat orang tersebut rasa puas. Jadi memang harus ada kebijakan, tapi kebijakan jangan sampailah itu merusak aturan yang ada di sekolah kita. Seperti itu. Apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu menyelesaikan di tempat misalnya, atau memiliki jadwal-jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, dan kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang ibu jalankan? Iya, tergantung dari permasalahannya. Jika permasalahan itu memerlukan waktu yang lama untuk memutuskan, ya boleh kita tentukan waktunya, karena kita perlu mengumpulkan orang-orang yang terkait dalam hal tersebut. Tapi jika itu memerlukan keputusan yang sangat mendesak, yang urgent, pada hari itu harus diselesaikan, kita tidak perlu menunggu waktu lama. Jadi kita selesaikan pada hari itu juga dan pada waktu itu juga. Baik Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ibu? Ya, tentu saja kita perlu bantuan orang-orang ya, dan terutama jika yang bermasalah itu adalah siswa, perlu dibantu dengan keterangan dari siswa itu sendiri, kemudian bantuan dari orang tua, kemudian dari rekan-rekan guru yang memahami betul seperti apa permasalahan tersebut. Jadi perlu bantuan dewan guru yang lainnya dan orang-orang yang terkait dengan hal tersebut. Apalagi kita orang baru, biasanya kita tidak paham kondisi, jadi kita minta masukan dari rekan-rekan guru atau orang tua atau yang terkait di luar dari sekolah tersebut, tapi memahami kondisinya. Ya, baik Bu. Dari semua yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu selama pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bu? Ya, pembelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa sebelum kita memutuskan sesuatu, kita harus mempertimbangkan dengan baik, kemudian melihat latar belakang yang terjadi seperti apa, kemudian memahami fakta-fakta apa yang terjadi di balik itu, dan melibatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama dewan guru yang memahami kondisi dan situasi pada waktu itu. Jadi kita harus mempelajari betul-betul permasalahan itu seperti apa, baru kita bisa mengambil keputusan yang tentu saja itu meminimalkan pelanggaran aturan yang ada di sekolah. Iya, berarti pada intinya itu komunikasi Bu ya dengan teman-teman gitu ya Bu. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya dalam saya melakukan wawancara pada hari ini. Yang ini akan menjadi pembelajaran saya juga pada akhirnya nanti kalau saya mau mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini, saya akan merujuk kepada hal-hal yang ibu sampaikan tadi. Sama-sama. Dan bukalah matamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinnya sebentar Bu, saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah. Apakah bisa Bu? Ya bisa, insya Allah. Baik Bu, ini saya ingin bertanya, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Saya biasanya tahu kalau ada yang dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, seperti kasus tidak memakai sepatu karena basah sementara ada ingin tetap turun ke sekolah, atau anak berkelahi karena hal sepele dan lain sebagainya. Jadi Ibu sudah bisa mengidentifikasi dilema etika dan bujukan moral Bu ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebaikan Bu? Saya biasanya mengajak guru-guru dan mengelola sekolah untuk berdiskusi. Kami mempertimbangkan semua sisi masalah dan dampaknya sebelum memutuskan dengan matang agar kemudian bisa adil untuk semua.
Kemudian setelah itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah, Bu? Oh, langkah-langkah yang saya biasa itu sampaikan dengan menggunakan informasi, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan, mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang, mendiskusikan dengan tim atau guru-guru, mengambil keputusan berdasarkan analisis, dan kemudian barulah melaksanakan hasil keputusan dengan segera. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Menurut saya yang paling efektif adalah melibatkan rekan-rekan guru dalam pengambilan keputusan, melakukan komunikasi dengan jelas, mendengarkan dari dua pihak, mengacu pada aturan yang berlaku di sekolah, dan namun tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip etika yang memutuskan atau dari kemanusiaan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangannya termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, adanya tekanan dari luar, keputusan yang masih mengambang atau tidak pasti, dan sulitnya untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal gitu, Bu, yang dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, dan kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Di sini kami jalankan tanda-tanda mempunyai jadwal tetap untuk menyelesaikan kasus. Semua tergantung dari besar kecilnya masalah. Apabila masalah itu ringan, maka akan diselesaikan di tempat. Namun bila berkaitan dengan pihak lain, maka akan ada tanggal untuk waktu melakukan langkah-langkah penyelesaian agar bisa diterima oleh semua. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah, Bu? Dukungan dari rekan-rekan guru yang memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu. Terkadang saya juga melibatkan moderator dan luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan. Dukungan-dukungan dan keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses pengambilan keputusan. Kemudian, Bu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, Bu? Saya belajar bahwa komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dan keputusan, serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Mengenai dilema etika ini mungkin kita sering menghadapinya di sekolah, Bu, ya. Kadang-kadang kita tuh ini benar dan kita bingung untuk memilih. Memang kalau anak-anak murid ini seperti itulah. Apalagi kalau di SD, Bu, ya, harus banyak-banyak Kalau kita kebijaksanaan. sebagai guru kita harus sabar menghadapi. Oh, Ibu, terima kasih untuk kesempatan saya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Amin. Sanarilah masa berganti.